Berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan religius di YouTube Mimbar Serambi Religius. Ibu bapak, saudara-saudara yang terberkati oleh Tuhan, kita akan menjalankan peristiwa Jalan Salib, atau bahasa Latin dikenal dengan sebutan Via Crucis atau Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dan ini menunjuk dan merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir atau penderitaan Yesus dan devosi yang memperingati penderitaan tersebut. Di seluruh dunia, gereja-gereja Katolik menjalankan devosi Jalan Salib dan lebih teristimewa dilaksanakan di masa Prapaskah. Devosi ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi paling umum dilakukan sekali lagi pada masa Prapaskah, terutama pada peringatan Hari Jumat Agung dan pada Jumat Malam selama masa Prapaskah. Bagaimana mengenal sejarah Jalan Salib itu? Sejarah Jalan Salib dimulai pada abad ke-14, diperkenalkan oleh para biarawan dari Ordo Fransiskan OFM, lebih-lebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Pada awalnya Jalan Salib itu tidak ada perhentian seperti sekarang ada 14 perhentian. Rute yang ditempuh dalam rangka Jalan Salib berubah dari waktu ke waktu. Malahan masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian yang berbeda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda pula. Sampai pada abad ke-18, Paus Clemens ke-12 menetapkan jumlah dan lokasi perhentian Jalan Salib secara definitif sampai sekarang ini. Ibadah Jalan Salib juga kini menjadi bagian tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarahan Katolik. Misalnya di Gua Maria, tempat peziarahan umat Katolik, selalu dilengkapi dengan Jalan Salib. Atau begitu juga di dalam setiap gereja pasti memasang perhentian-perhentian Jalan Salib. Nah, dengan demikian ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah, apa sih devosi Jalan Salib itu? Jalan Salib adalah salah satu bentuk doa atau devosi yang berpusat pada permenungan akan sengsara dan wafat Kristus. Devosi Jalan Salib telah berakar lama dalam gereja Katolik yang diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Sejak abad keempat, di zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa yang merenungkan sengsara Yesus melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa, walaupun pada masa itu belum disebut demikian. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafat Kristus, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan. Dan perjalanan yang dikenang adalah perjalanan sengsara putranya dari tempatnya menerima hukuman mati sampai ke Golgota. Santo Hieronymus menyebutkan banyaknya peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem pada zamannya. Dari sinilah kita mengetahui
bahwa sejak awal telah ada tradisi merenungkan sengsara Kristus yang kini kita kenal sebagai jalan salib. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, namun secara lebih meluas, tradisi jalan salib ini berkembang pesat setelah beberapa tempat di Yerusalem dipercayakan kepada Ordo Fransiskan di tahun 1342. Setelah itu dikenal beberapa versi jalan salib. Seiring dengan perkembangan waktu, banyak Bapak Paus yang menganjurkan supaya doa jalan salib, karena ini merupakan cara doa yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Paus yang menganjurkan jalan salib ini adalah Paus Innocentius ke-11 pada tahun 1686, Innocentius ke-12 pada tahun 1694, Benediktus ke-13 pada tahun 1726, Clemens ke-12 pada tahun 1731 dan Benediktus ke-14 pada tahun 1742. Mereka adalah tokoh penting yang menentukan dan menganjurkan jalan salib ini sebagai sebuah devosi yang hidup dan berkembang di dalam gereja Katolik sampai saat ini. Saudara-saudari yang terberkati oleh Tuhan, ke-14 perhentian jalan salib yang telah disetujui oleh pihak otoritas gereja Katolik yang akan dan terus kita renungkan adalah: yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Yesus memikul salib ke Gunung Golgota. Yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yang keempat, Yesus berjumpa dengan Bunda Maria, ibunya. Yang kelima, Simon dari Kirene membantu memikul salib Yesus. Yang keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Yang ketujuh, Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Yang kedelapan, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Yang kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yang kesepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Yang ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Dan yang ke-14, Yesus dimakamkan. Pertanyaan lanjutnya adalah, sering sekali ada perhentian yang ke-15, yaitu Yesus bangkit. Untuk hal ini tidak ada di dalam tatanan pengesahan otoritas gereja. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dengan demikian merenungkan peristiwa jalan salib berarti kita juga merenungkan dosa-dosa kita. Justru karena dosa-dosa kitalah maka Yesus mengalami hukuman yang sangat dahsyat dari perhentian pertama sampai dengan Yesus dimakamkan. Oleh karena itu, kadang-kadang kita juga mengintrospeksi diri. Maka dengan merenungkan peristiwa jalan salib, iman kita dikuatkan. Betapa Yesus yang amat agung dan sangat mulia, seorang tokoh iman saja mengalami penderitaan yang sangat kecil. Sementara saya yang mengalami penderitaan yang sangat kecil kok masih saja banyak mengeluh. Selamat merenungkan penderitaan Kristus dengan penderitaanmu dan selamat menjalankan devosi jalan salib. Dan percayalah,
kasih Tuhan menyertai kita, maka tiba saatnya nanti kita akan bangkit bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.